channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Gundul Silir. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kiriman. Di tahun 2014, hari ini adalah hari Minggu. Aku sudah bangun pagi dan bersiap-siap pergi bersama kakak sepupuku. Kami dari beberapa hari yang lalu sudah merencanakan kegiatan ini. Kegiatan yang sudah lama aku ingin lakukan, ditambah kakak sepupuku yang ikut bersemangat karena masih berhubungan dengan jurusan kuliah yang dia ambil, juga masih berhubungan dengan ibunya. Aku berencana membagikan sedikit makanan dan memberi atau mengganti pakaian pada orang-orang di jalan yang sakit jiwanya. Ya, aku memang selalu tidak tega melihat mereka. Entah kenapa aku selalu tidak bisa membendung air mata saat melihat orang terlantar di jalan. Apalagi dengan mereka yang rentah, orang yang sakit jiwanya, anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya. Aku selalu berdoa, semoga Allah mengabulkan cita-citaku untuk membantu mereka yang terlantar dengan mendirikan sebuah rumah bersama yang layak untuk mereka. Amin ya robbal alamin. Di hari Minggu ini aku menyusuri kota Semarang menggunakan sepeda motor bersama sepupuku, membawa sedikit makanan dan beberapa baju. Kami selalu meneteskan air mata setiap bertemu salah satu dari mereka, sekedar menyuapi mereka makanan yang layak, sekedar mengganti pakaian mereka yang kotor atau bahkan yang tidak berpakaian. Terkadang ucapan kecil terima kasih mereka membuat hati kami tersayat dan semakin meneteskan air mata. Di mana keluarga kalian? Masih adakah? Bagaimana kalian bisa seperti ini? Singkat cerita, hingga hampir sore kami menyusuri kota ini dan bertemu mereka semua. Sebagian orang yang melihat ada yang memberikannya senyumannya, ada yang memberikan raut jijik juga keheranan, tapi kami tidak memperdulikan. Kemudian kami pun berencana melanjutkannya esok hari atau minggu depan lagi saat libur. Aku dan sepupuku segera pulang ke rumah dan menyimpan baju dan minuman yang masih tersisa. Di esok harinya, Senin pagi, aku bersiap berangkat kerja. Semua masih berjalan normal hingga hari Rabu. Aku masih berangkat kuliah malam seperti biasa bersama sahabat terdekatku. Singkatnya, di hari Kamis aku pulang lebih awal karena mata kuliah hari itu ditiadakan. Aku sudah sampai rumah sekitar jam 5 sore, bersih-bersih dan lalu aku beristirahat. Sampai pada azan maghrib berkumandang. Tidak seperti biasanya jalan depan rumah yang biasanya masih ada 1-2 orang melakukan kegiatan. Hari itu sunyi sebelum maghrib. Tepat setelah azan maghrib selesai berkumandang, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari atas genting rumahku. Seperti ada yang melempar batu besar, kencang dan sangat keras.
Suara itu sampai 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Pertama di atas ruang keluarga, kedua di atas genting ruang tamu, dan yang ketiga terakhir tepat di atas kamar tidurku. Suara seperti lemparan batu itu didengar semua anggota keluargaku. Benar-benar sangat keras. Tapi yang anehnya tidak ada suara benda menggelinding jatuh dari lemparan di atas genting tadi. Bahkan tidak ada genting yang pecah sama sekali. Padahal jelas saat itu keras dan terdengar benda yang terlempar adalah benda solid yang keras. Karena kaget, ibu sampai pergi keluar dan mencari orang yang melempar. Tapi tidak ada satupun orang di luar. Ibu hanya melihat satu tetanggaku yang baru saja keluar dari rumahnya dan membenarkan selang air. Kemudian ibu bertanya kepadanya, namun tetanggaku juga tidak mengetahuinya karena dia juga baru saja keluar dari rumah. Biasanya memang rumah tetanggaku itu dibuat kumpul anak-anak muda, tapi sore itu tidak ada satupun anak yang ada di situ. Lalu kemudian ibuku kembali ke dalam rumah dengan rasa penasaran. Begitu juga dengan kami, tapi akhirnya kami tidak begitu menghiraukannya. Keesokan harinya, pada hari Jumat aku berangkat kerja seperti biasa dengan badan yang agak lesu entah kenapa. Lalu Jumat sore badanku semakin lesu dan mataku terasa letih dan pedih. Tapi aku tetap berangkat kuliah malam. Jumat selepas maghrib nafasku mulai panas. Badanku pun juga ikut panas. Sampai kuliah berakhir, aku masih lesu dan semakin letih. Segera aku pulang ke rumah dan beristirahat. Pukul 12 malam tepat aku terbangun karena merasa sangat demam hingga menggigil. Tidak ada seorang pun yang bisa kupanggil. Aku masih merasa demam tinggi dan terus menggigil. Sampai dia datang mengelus kepalaku perlahan dengan wajah pucat yang terlihat agak khawatir. Pelan-pelan aku mulai terlelap kembali dengan demam yang belum juga turun. Keesokan harinya aku masih agak demam tapi tidak setinggi tadi malam. Aku pun tetap berangkat kerja. Untung saja hari Sabtu pulang lebih awal, dan hari itu anak salah satu teman kantor ada yang menikah. Kami semua diundang. Sabtu siang setelah zuhur badanku mulai panas tinggi kembali. Aku pun memutuskan untuk beristirahat di bagian ruang kantor, tapi badanku masih terasa demam dan panas seluruh tubuhku. Sayup-sayup terlihat dari mataku yang ikut pedih. Karena demam kulihat mereka, para penghuni kantor yang singup ini mengerumuniku, seolah aku makanan yang baru selesai dimasak. Ya, penghuni kantor ini cukup banyak. Aku sudah berpindah kantor dari sebelumnya yang berada di Semawis. Masih sama kantor konsultan perencana. Letaknya lebih dekat dari kampus, tapi kantor ini lebih singup, bangunan sudah sangat lama dari kantor Semawis yang masih baru. Ditambah sekitar perkantoran ini rumah-rumahnya banyak yang kosong karena termasuk kompleks perumahan lama. Jalannya pun tidak begitu ramai. Kantor ini berlantai 2, tapi lantai 2 tidak digunakan karena pegawai-pegawai sebelumnya banyak diganggu di lantai 2. Siang itu para penghuni kantor yang biasa aku lihat
Semua mendekat padaku dan mengerumuniku. Sampai tanpa sadar aku membuat gerakan mengusir mereka seperti mengusir ayam. Mungkin karena demamku juga, tapi aku yakin itu mereka. Aku sampai ditenangkan sahabatku karena khawatir padaku. Aku terus berkata kepadanya, "Badanku panas, panas sekali." Hari itu kami pulang lebih awal dan mampir ke pernikahan anak teman kantor kami. Ya, seperti biasa, sesakit apapun aku masih sanggup berdiri dan berjalan. Menjelang sore, kami semua pulang. Terlebih dahulu aku mampir untuk membeli obat dan air kelapa hijau untuk meredakan demamku. Saat itu tempat yang aku singgahi dekat dengan pantai dan laut. Segera setelah itu aku pun pulang. Demamku reda kembali hingga sampai di rumah. Aku segera bersih-bersih dan lalu beristirahat. Azan maghrib pun berkumandang. Aku segera sholat dengan badanku yang mulai merasakan letih dan mata yang pedih. Selepas isya suhu badanku mulai naik. Jam 9 malam badanku panas tinggi dan menggigil. Sudah minum obat dan dikompres tapi suhu tubuh tidak kunjung turun. Pukul 11 malam suhu badanku tidak kunjung turun. Penglihatanku nampak samar-samar. Tidak lagi jelas, tidak ada yang lain kurasakan selain demam ini. Dari penglihatanku yang semakin samar-samar, aku seperti melihat bayangan hitam yang cukup besar berdiri di dekat pintu kamarku. Entahlah, aku tidak yakin. Aku hanya menganggap mungkin hanya bayangan sesuatu yang tidak sengaja kutangkap. Pukul 12 malam masih dalam samar-samar. Dia datang mencoba membuatku tenang dengan sentuhan lembutnya di keningku. Hari Senin sepulang kerja, aku pergi ke klinik diberi obat seminggu sampai obat itu habis. Badanku masih panas, setiap saat panas dan suhu memuncak setiap maghrib dan menjelang jam 12 malam. 1 minggu berlalu aku pun tes lab darah, cek tipes dan DB, tapi hasilnya tidak jelas. Aku kembali lagi ke klinik diberi surat rujukan ke rumah sakit daerah karena demam sudah 1 minggu lebih. Tapi saat ke rumah sakit daerah aku dinyatakan baik-baik saja. Tes lab lagi masih dalam batas wajar. Aku pun kembali pulang, tapi demamku tidak juga membaik. 3 hari berikutnya, demamku semakin parah. Kepalaku berat, penglihatanku berkunang-kunang. Aku dibantu sahabatku ke rumah sakit swasta Islam karena demam sudah hampir 2 minggu dan penglihatanku seperti berputar-putar. Aku pun disarankan untuk rawat inap saja. Maka aku pun rawat inap selama 4 hari 3 malam. Selama di rumah sakit, demamku masih sama naik turun dan mencapai demam tinggi setiap maghrib dan tengah malam. Di hari keempat, aku diperbolehkan pulang karena saat cek suhu sudah normal. Infus sudah dilepas tapi badan mulai kembali demam. Benar-benar panas saat disentuh. Tapi aku tetap pulang dan tidak mengatakan kepada suster. Sesampainya di rumah, badanku kembali letih. Karena kondisi ini, ibu mengajakku berobat ke seorang nenek yang bisa memijat bayi dan orang dewasa. Di sini ia cukup terkenal karena banyak yang kembali baik setelah dipijat. Apalagi jika ada sesuatu yang tidak biasa.
Katanya nenek tadi akan mengetahuinya. Setelah dipijat, tepatnya hanya ditiup di tengkukku oleh si nenek, aku diajak pulang dan diberi bedak lumur untuk diberikan sebelum malam. Sesampainya di rumah, aku kembali istirahat dan diberi bedak yang ditambah godong intik-intik atau daun intip-intip sesuai perkataan Mbah tadi. Menjelang maghrib, badanku mulai demam. Aku tiduran dalam posisi terbalik dari ranjangku. Bila mendongakkan kepalaku akan bisa melihat pintu kamar. Saat itu aku mendongkang kepala ke arah pintu dan tembok. Aku melihat sesosok makhluk yang mengerikan. Badan kekar hitam, rambut gimbal dan panjang. Taring yang hitam keluar dari mulutnya. Matanya merah, di kepalanya memakai mahkota berkilau. Di tangannya membawa sebuah senjata yang entah itu berbentuk apa. Makhluk itu menggeram dan memperlihatkan kemarahannya. Aku tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengajaknya berkomunikasi. Dia sudah siap menyerangku dengan senjata yang dibawanya. Karena sudah tidak bisa bergerak, aku hanya menutup mataku. Tapi tiba-tiba sesosok lain datang menghampiri. Mirip, tapi aku yakin ini sosok perempuan. Dia seakan melarang buto laki-laki tadi menyerangku. Entah mereka berdiskusi apa, kemudian kedua sosok tadi menghilang. Entah kebetulan atau tidak, selepas maghrib demamku turun. Tengah malam sudah tidak demam kembali juga. Sesosok buto yang menyeramkan tadi tidak terlihat kembali. Esok hari pun aku tidak lagi demam. Walaupun badanku belum 100% pulih, aku sangat bersyukur demamku yang selama 2 minggu lebih sudah kembali membaik. Ada yang mengatakan demamku karena sebuah kiriman jin dari seseorang yang tidak suka. Tapi aku tetap berpikir positif. Mungkin memang kondisi badanku yang kurang baik. Entah benar atau tidak perkataan orang, aku hanya akan terus berdoa yang terbaik untuk orang-orang yang tidak menyukaiku dan memohon maaf secara tidak langsung jika perbuatan atau kata-kataku membuat orang merasa tersakiti. Semoga Allah menyampaikan isi hatiku. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kiriman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Pesan dari saya, tetaplah berbuat baik kepada siapapun. Jangan membalas orang yang sudah menyakitimu. Maafkan dan doakanlah yang terbaik. Teruslah berpikir positif pada semua orang. Jangan lupa banyaklah beribadah. Jangan lupa bersyukur. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.